dalam hidupku. Allah Roh Kudus mengubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Shalom buat kita semuanya, puji Tuhan. Saya percaya hari ini merupakan hari sukacita buat saudara dan saya. Setiap hari sukacita. Kenapa? Karena ada Roh Kudusnya yang menyertai saudara dan saya. Saudara dan saya diizinkan boleh berada di tahun 2023 pada saat ini. Kita tahu 2023 tahun yang lalu terjadi satu karya terbesarnya dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa saya bilang karya terbesarnya? Dia menanggung semua dosa manusia, turun dari tempat kerajaan surga sebagai Tuhan, hanya memikirkan keselamatan untuk pada akhirnya saudara dan saya boleh hidup kekal bersama dengan Dia nanti. Dia menanggung semua dosa saudara dan saya. Dia mengalami satu siksaan penderitaan secara badaniah. Dia disalibkan untuk kemudian dia mati, dikuburkan, dan bangkit. Bangkit waktu Maria datang pagi-pagi melihat kuburnya kosong. Dia tidak ada. Bangkit, hilang. Dia bangkit, bukan langsung meninggalkan semuanya. Dia mau membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang sesungguhnya. Dia hidup kembali. Dari mana kita tahu Dia hidup kembali? Sebelum Dia benar-benar meninggalkan dunia ini, naik ke surga. Selama 40 hari dari kebangkitannya, Dia datangi semua orang-orang, saya yakin orang-orang yang pernah melihat Dia secara fisik. Murid-muridnya yang tidak percaya juga. Bayangkan, sudah selama itu dengan Yesus, Thomas masih mengatakan, aku gak percaya yang kamu lihat Dia bangkit. Mana buktinya? Kalau tangannya belum berlubang paku, belum saya pegang atau lambungnya, saya tidak akan percaya. Bayangkan, mereka adalah manusia-manusia yang hidup pada saat itu melihat Yesus itu benar-benar ada wujudnya. Masih ragu. Tidak ada manusia seperti Dia. Yang mati, hilang lenyap, nongol lagi. Dalam wujud daging. Belum pernah ada dan tidak akan pernah ada. Hanya Dia yang bisa melakukan hal itu. Karena Dia adalah Tuhan. Dia datang. Bahkan Dia memberikan perintah. Waktu dia jumpai murid-murid di Tiberias, dia bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Dia juga bilang, beritakan Injil ke seluruh dunia. Sebelum dia naik ke surga, dia ingatkan kembali kepada murid-muridnya khususnya.
Jangan stop sampai di sini. Kamu masih terus harus melakukan. Memberitakan. Untuk apa? Untuk keselamatan bagi jiwa-jiwa. Sama seperti dia datang ke dunia, karena dia begitu peduli kepada jiwa kita untuk keselamatan saudara dan saya. Sehingga dia lakukan itu. Dia ingatkan kembali. Aku hidup loh ini. Aku bukan hantu. Tapi aku adalah Tuhan. Sampai pada akhirnya Thomas percaya. Murid-murid lain juga percaya. Orang dia benar-benar makan ikan goreng sama-sama, ngobrol, dipegang badannya ada. Makanya saya bilang, gak ada manusia yang bisa dan tidak akan pernah ada. Hanya dia yang bangkit dan hidup. Bahkan waktu dia naik ke surga, itu bukan naiknya ngumpet-ngumpet. Mata semua orang melihat kenaikan dia terangkat ke surga. Sampai mereka sujud menyembah. Kalau kita mau bilang ini satu cerita bohong, tertulis tertera di dalam firman-Nya. Tapi luar biasa. Dia naik, dia tinggalkan murid-muridnya. Dia tinggalkan saudara dan saya. Tapi dia katakan di dalam Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dia masih begitu peduli kepada saudara dan saya. Kenapa dia peduli kepada saudara dan saya? Sehingga dia tidak mau begitu meninggalkan kita begitu saja. Dia masih memikirkan. Karena apa? Karena dia tahu manusia itu penuh dengan kelemahan. Uang dia ada aja, masih ragu gak percaya. Makanya ini harus terus dituntun. Sampai nanti dalam kerajaannya. Jangan samakan seperti dia itu hubungannya seperti kita kepada anak kita ya. Kalau kita kepada anak kita umur 17 tahun saja kita mungkin sudah bilang, nah, kamu sudah dewasa lah, lakukanlah sendiri. Mama percaya aja sama kamu. Bertambah umur lagi, semakin bekerja. Gak mungkin kan? Saudara dan saya ngantar anak kita sampai udah di kantor pun kita masih ikut nungguin. Sama seperti waktu TK mungkin. Gak mungkin. Kita kasih semua sepenuhnya. Tetapi kenapa? Bukan berarti Tuhan memanjakan saudara dan saya. Tidak. Kan dia tahu. Tanpa dia kita gak bisa melakukan apa-apa. Untuk sampai dalam kerajaan yang sudah disediakan. Kerajaan surga yang sudah disediakan. Rumah Bapa itu loh. Sehingga waktu dia naik. Kenapa tidak yatim piatu? Dia berikan, dia tinggalkan di dalam dunia ini Roh-Nya yang kudus. Jadi Roh Kudus itu siapa sebenarnya? Waktu Yesus ada dalam dunia, wujud manusia, secara manusia fisik. Dia banyak mengajar, dia banyak memberkati, dia banyak menjadi satu kesaksian. Ketika dia pergi, Roh Kudus itu ya Yesus sendiri, Roh-Nya Yesus sendiri. Kalau itu Roh-Nya Yesus sendiri, ya sama juga. Dia lakukan apa yang Yesus lakukan. Tapi bedanya udah gak kelihatan lagi fisiknya. Udah gak kelihatan lagi nih wujud tubuhnya. Berupa roh. Sebenarnya kalau dipikir-pikir waktu Yesus itu benar-benar ada saat itu, harusnya lebih berbahagia orang-orang itu, uang wujudnya kelihatan. Itu pun masih banyak yang gak percaya. Muridnya sendiri pun. Tapi berbahagialah saudara dan saya. Kita tidak melihat dia tapi kita percaya.
Kok bisa? Karena ada Roh Kudusnya yang tinggal di dalam kita. Jadi kalau gitu, Roh Kudus dan Yesus ada bedanya? Tidak ada. Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri yang ditinggalkan buat saudara dalam wujud roh. Memang tidak terlihat, tapi sangat luar biasa. Kok kita bisa percaya? Ingat, dia Tuhan, punya kemaha-mahaan yang luar biasa. Jadi perlu digarisbawahi, Roh Kudus adalah Yesus sendiri yang ditinggalkan bagi saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menemani di dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya. Sampai pada akhirnya di titik keselamatan yang dia sudah sediakan. Kita buka dalam Yohanes 14. Untuk apa Roh Kudus itu ada buat saudara dan saya? Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 demikian. Aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dikatakan di sini, minta kepada Bapa. Seorang penolong. Supaya ia menyertai. Perikop daripada Yohanes 14 ayat 16-17 ini, Yesus menjanjikan penghibur. Pada waktu itu Yesus belum naik ke surga ya. Dia sudah katakan, nanti ada penolong yang lain. Dan penolong itu yang akan menyertai. Dan diam di dalam kita. Diam dalam kita. Dalam saudara dan saya. Yaitu dibilang Roh kebenaran. Roh Yesus, Roh Kudus, Roh kebenaran. Yang menyertai saudara dan saya. Dan bahkan diam di dalam saudara dan saya. Tentu itu bisa terjadi kalau kita percaya bahwa Yesus naik ke surga dan memberikan roh itu kepada saudara dan saya. Kita membuka hati kita. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku. Dia selalu menolong saudara dan saya. Memenuhi segala keperluan, kebutuhan daripada kehidupan yang kita jalani hari-hari ini. Kalau kita tahu, Yesus yang dulu ada benar-benar wujudnya, itu tetap ada buat saudara dan saya dalam bentuk roh, tinggal dalam saudara dan saya. Apa yang perlu kita khawatirkan? Kita sering bilang, dia menolong. Tapi yang ada ketakutan aja hidupnya. Ketakutan. Waktu sakit takut. Waktu gak punya apa-apa takut. Banyak hal-hal yang bisa membuat ketakutan terus. Kita lupa. Ada Roh Kudus di dalam saudara dan saya. Ingat, dia pasti tolong. Dia pasti tolong. Dia pasti tolong. Dia pasti menyertai. Dia pasti menyertai orang dia tinggal bersama dengan kita. Kalau kita tahu akan hal ini, malu kalau kita hidup gak benar. Pikiran kita jahat. Hati kita gak bagus. Malu. Bersyukur sama Tuhan. Hari ini dapat teguran keras. Rohnya tinggal diam di dalam kita. Berbuatlah sesuai apa yang dia kehendaki.
Gimana Bu kalau misalnya orang jahat bagaimana Bu? Bagi orang percaya, dia kasih Roh Kudusnya itu. Tinggal bagaimana kita merespon terhadap Roh Kudus itu. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, penghibur Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi kalau saudara dan saya itu bisa di dalam satu hal, ya itu bukan kehebatan saudara dan saya. Dia yang mengajarkan kepada saudara dan saya. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau saudara dan saya bisa melakukan apa yang Yesus kehendaki, Roh Yesus sendiri yang mengingatkan itu kepada saudara dan saya. Tinggal kita mau gak? Ku buka hati. Untuk Roh Kudus. Coba renungkan saudara. Betapa Yesus itu luar biasa. Kalau gak ada Roh Kudus, saudara dan saya hidupnya benar-benar hancur, gak ada gunanya. Gak akan pernah keselamatan itu bisa kita terima dan kita nikmati. Dia mengajarkan, dia mengingatkan. Yohanes 16. Kita buka dalam Yohanes 16. Ayat 7 dikatakan demikian. Dengan perikop ya Yohanes 16 ini. Pekerjaan penghibur. Ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus memang harus pergi kembali ke Bapa. Maka penghibur itu ada buat saudara dan saya. Kalau saat itu Yesus gak balik, penghibur gak ada. Kalau Yesus benar-benar hanya berupa manusia yang pergi, terus setiap kita asik dengan kehidupannya dan kita mungkin Yesus lakukan satu mujizat di sana, kita ada di sini, ya itu mah urusan Yesus, kita mah enggak. Kita juga enggak bergantung kepada dia. Tetapi lihat, waktu Yesus naik ke surga, dia kasih Roh Kudus kepada semua orang yang percaya kepada dia. Itu kan sama juga seperti kemahakuasaan Tuhan yang ditunjukkan kepada manusia. Bahwa tidak ada orang yang terlewati untuk tidak menerima keselamatan yang dia kasih. Maka dikatakan, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus harus pergi. Maka Rohnya yang kudus, Yesus itu sendiri, ada pada setiap kita. Ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi kalau kita bisa sadar akan dosa-dosa kita, bisa bertobat hidupnya, dari yang mungkin jahat menjadi baik, berusaha, walaupun mungkin masih jatuh, itu karena Roh Kudus yang melakukannya buat saudara dan saya. Bukan karena kita. Kalau saudara dan saya bisa mengampuni orang, itu karena Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Makanya kalau kita bilang, aduh kayaknya gak bisa gue ngampunin. Ada masih rasa yang aduh, cek. Apa Roh Kudus yang diam di dalam saudara itu? Saudara punya hubungan yang baik. Ya nama juga manusia, masih lemah.
keinginan daging masih lebih kuat. Nggak mampu saya melakukannya. Cek. Kalau ada Roh Kudus tinggal dalam saudara dan saya, pasti bisa mengampuni. Kalau ada Roh Kudus tinggal di dalam saudara dan saya, pasti nggak punya rasa benci. Nggak punya pikiran jahat. Nggak ingin berbalas. Yang ada maunya mengasihi. Jadi jangan bangga ya saudara. Kalau saudara bilang, nanti deh saya coba untuk ngampunin. Habis bagaimana ya? Udah menyakitkan sekali. Yang kasihan bukan orang itu. Yang kasihan, yang perlu dikasihan adalah Anda dan saya kalau tidak bisa melakukan itu. Berarti mana Roh Kudus yang dibilang tinggal di dalam saudara dan saya? Ingat loh, menginsafkan, mengingatkan. Sekali lagi, kalau saudara dan saya bisa berubah, perkataannya berubah, sikapnya berubah menjadi baik, menjadi lebih baik. Kayaknya enak loh kalau sama dia, tenang, kayak sejuk, sukacita. Dulu dia gak begitu loh. Itu berarti jempol. Kita memakai Rohnya yang kudus itu untuk bekerja di dalam aspek seluruh kehidupan yang Tuhan percayakan hari-hari kita jalankan. Kita buka dalam Yohanes 16. Yohanes 16. Ya, Yohanes 16 ayat yang ke-13. Demikian dikatakan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apabila ia datang, yaitu si Roh kebenaran itu, Roh Kudus itu, Rohnya Yesus itu sendiri, memimpin saudara dan saya hidup di dalam kebenaran. Jadi, kok di dalam kehidupan sehari-hari gak ada keinginan sama sekali untuk melakukan kebenarannya, melakukan apa yang menjadi firman-Nya? Ini kita gak usah bicara melakukan dulu deh. Kok mau baca Alkitab aja gak ada keinginan, gak ada kemauan, asal-asalan, seperlunya. Ingat bahwa hidup yang seperti itu tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dia yang memimpin saudara dan saya untuk hidup di dalam kebenaran. Jadi sekarang gampang sekali untuk mengecek apakah Roh Kudus, Roh Yesus itu yang ditinggalkan buat saudara dan saya benar-benar membawa kita di dalam keselamatannya. Gampang ngelihatnya. Kalau kita masih jumpai orang-orang, kita tidak menjadi penghakim. Tapi kita sudah tahu tadi, hidupnya dipimpin, ya, bertobat. Nah, itu pasti ada Roh Kudus. Dia benar-benar punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Ayat terakhir dalam Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Ini Paulus memberkati ya, jemaat di Roma. Semoga Allah sumber pengharapan
memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roh Kudus memberikan kepada saudara dan saya kekuatan sehingga terus hidup kita punya pengharapan, punya pengharapan, punya pengharapan. Biarlah kebenaran firman yang saya boleh bagikan ini menyadarkan kita bahwa Rohnya yang kudus itu yang ditinggalkan buat saudara dan saya itu mempunyai peran yang luar biasa. Karena dia sebenarnya adalah Yesus sendiri yang tinggalkan buat saudara dan saya. Memang wujud tidak terlihat, tetapi dia tinggal di dalam hati. Dia ada menyertai. Dan dia selalu memperingati. Dia memberikan kekuatan. Dia menolong. Dia menghibur. Kita dekatkan diri kita. Mulai hari ini. Kerjasama dengan Roh Kudus itu. Yang kita tahu adalah Yesus itu sendiri buat saudara dan saya. Makanya kita bisa angkat pujian ya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Bersyukur untuk Roh-Mu yang kudus, yang adalah Yesus sendiri, yang Kau tinggalkan di dalam kehidupan kami. Kami semakin mengerti bahwa segala sesuatu yang kami bisa lakukan menjadi satu kebenaran di hadapan-Mu, itu adalah karena Roh Kudus yang melakukannya bagi kami. Pada saat ini terjadi kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami yang boleh merespon keintiman dengan Roh Kudus yang terpenting dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Roh-Mu yang kudus itulah yang Kau tinggalkan bagi kami, yang memampukan kami untuk mengakhiri pada akhirnya kehidupan kami, masuk tinggal dalam kerajaan yang kekal. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami sebagai karya-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami sanjung Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Roh-Mu yang kudus menghampiri setiap anak-anak-Mu saat ini, yang di dalam ketidakmengertian mereka, yang di dalam kekosongan, yang belum paham, yang tidak mengetahui, yang menolak, yang memberontak, yang mengikat diri dengan hal-hal dunia. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus, yang tinggal bersama dengan anak-anak-Mu, kami yang ada dalam dunia ini, yang memampukan kami pada akhirnya untuk hidup di dalam kebenaran firman sesuai yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Ambil alih seluruh kehidupan kami, dan kami percayakan kepada Roh-Mu yang kudus. Ikatkan kami dengan tali kasih, agar kami mempunyai pemahaman yang dalam tentang Roh-Mu yang kudus ini, sebagai pengenalan sungguh di dalam Engkau, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah. Biarlah Tuhan, mulai saat ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, Roh-Mu yang kudus. Terpuji-pujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa
bersyukur, berserah dan berterima kasih. Haleluya. Amin.